Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Winanda L. Amalia dari S1 Keperawatan 1A, NIM 2110043. Di sini saya akan menjelaskan tentang fraktur femur terbuka. Fraktur femur merupakan kondisi patah tulang paha yang mana adalah tulang terpanjang, terkuat, dan terberat dalam tubuh manusia. Kekuatan dan ukuran tulang paha akan mempengaruhi kondisi keadaan tertentu. Trauma berat dapat mengakibatkan fraktur femur seperti kecelakaan saat berkendara dan jatuh dapat menyebabkan fraktur femur. Fraktur femur yang sederhana seperti retakan pendek di tulang biasanya tidak memerlukan pembedahan, namun patah tulang yang sepenuhnya melalui tulang atau menyebabkan tulang menjadi hancur biasanya membutuhkan operasi segera. Berikut adalah anatomi fraktur femur. Yang pertama ada transverse atau fraktur melintang, yaitu patahannya membentuk garis horizontal lurus terhadap saf femur. Transversal adalah jenis patah tulang yang tergolong dalam fraktur total atau lengkap. Tipe fraktur ini terjadi ketika patahan tulang berbentuk melintang atau garis horizontal. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh tekanan atau benturan yang kuat dan langsung tegak lurus ke arah tulang. Yang kedua ada linear atau longitudinal. Bentuk fraktur ini sejajar dengan panjang tulang, baik di sepanjang atau hampir sepanjang tulang tersebut. Tipe ini juga merupakan macam patah tulang total atau lengkap. Yang ketiga ada fraktur oblik. Di sini ada fraktur oblik displaced dan juga fraktur oblik non-displaced. Fraktur oblik patahannya membentuk garis miring terhadap saf femur. Oblique fracture atau fraktur oblik adalah jenis patahan tulang yang memiliki pola miring atau diagonal. Kondisi ini biasanya terjadi karena ada tekanan atau pukulan dari sudut tertentu, yaitu atas atau bawah. Tipe fraktur ini tergolong ke dalam patah tulang lengkap atau total. Namun fraktur oblik ada yang berupa displaced atau bergeser, maupun ada yang non-displaced atau tidak bergeser. Yang keempat ada fraktur spiral, yaitu garis fraktur mengelilingi saf seperti garis-garis pada permen tongkat. Fraktur spiral juga merupakan bagian dari jenis patah tulang lengkap atau total. Tipe fraktur ini terjadi ketika tulang yang patah telah terpelintir atau berputar dari titiknya. Yang kelima ada fraktur comminuta. Jenis fraktur ini juga merupakan bagian dari patah tulang lengkap atau total. Umumnya fraktur ini terjadi di area tulang kecil yang rentan patah seperti di tangan atau kaki akibat kecelakaan mobil atau kejadian serius lainnya. Kemudian ada patofisiologi dari fraktur femur. Pada kondisi trauma diperlukan gaya yang besar untuk mematahkan batang femur individu dewasa. Kebanyakan fraktur ini biasanya terjadi pada pria dewasa yang mengalami kecelakaan kendaraan bermotor atau jatuh dari ketinggian. Biasanya klien ini mengalami trauma multiple yang menyertainya. Secara klinis, fraktur femur terbuka sering menyebabkan kerusakan pada neurovaskuler yang menimbulkan manifestasi peningkatan risiko shock, baik shock hipovolemik karena kehilangan darah. Nah, pada setiap terjadi kecelakaan fraktur femur, itu biasanya diprediksi kehilangan darahnya itu sebanyak 500 cc dari sistem vaskuler, maupun shock neurogenik karena nyeri yang sangat hebat akibat kompresi atau kerusakan saraf yang berjalan di bawah tulang femur. Respon terhadap pembengkakan yang hebat adalah sindrom kompartemen. Sindrom kompartemen adalah suatu keadaan otot, pembuluh darah, jaringan saraf akibat pembengkakan lokal yang melebihi kemampuan suatu kompartemen atau ruang lokal dengan manifestasi gejala yang khas, meliputi nyeri hebat pada area pembengkakan, penurunan perfusi perifer secara unilateral pada sisi distal pembengkakan, CRT atau capillary refill time, lebih dari 3 detik pada sisi distal pembengkakan, penurunan denyut nadi pada sisi distal pembengkakan. Komplikasi yang terjadi akibat situasi ini adalah kematian jaringan bagian distal dan memberikan implikasi pada peran perawat dalam kontrol yang optimal terhadap pembengkakan yang hebat pada klien fraktur femur. Kerusakan fragmen tulang femur menyebabkan mobilitas fisik dan diikuti dengan spasme otot paha yang menimbulkan deformitas khas pada paha, yaitu pemendekan tungkai bawah. Apabila kondisi ini berlanjut tanpa dilakukan intervensi yang optimal, akan menimbulkan resiko terjadinya malunion pada tulang femur.
Kondisi klinis fraktur femur terbuka pada fase awal menyebabkan berbagai masalah keperawatan pada klien, meliputi respon nyeri hebat akibat kerusakan vaskuler dengan pembengkakan lokal yang menyebabkan sindrom kompartemen yang sering terjadi pada fraktur suprapondilus, kondisi shock hipovolemik sekunder akibat cedera vaskuler dengan pendarahan yang hebat, hambatan mobilitas fisik sekunder akibat kerusakan fragmen tulang, dan risiko tinggi infeksi sekunder akibat luka terbuka. Pada fase lanjut, fraktur femur terbuka menimbulkan kondisi malunion. Malunion itu merupakan kondisi yang terjadi ketika tulang sudah sembuh dan sudah menyatu, akan tetapi tidak pada posisi yang seharusnya atau bergeser sendiri. Yang kedua ada non-union. Non-union merupakan penyembuhan fraktur terjadi 4 hingga 6 bulan setelah cedera awal dan setelah penyembuhan spontan seperti tidak terjadi. Biasanya diakibatkan oleh suplai darah yang tidak cukup dan tekanan yang tidak terkontrol pada lokasi fraktur. Dan yang ketiga ada delayed union. Fraktur delayed union yaitu proses penyembuhan fraktur yang lebih lambat dari normal dengan pembentukan kanus yang dimulai pada minggu keempat setelah fraktur terjadi. Nah, dari ketiga hal tersebut adalah akibat dari cara mobilisasi yang salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi dari fraktur femur. Etiologi pada fraktur femur ini terjadi karena satu, trauma langsung. Trauma langsung mengakibatkan tekanan langsung pada tulang dan terjadi pada daerah tekanan. Fraktur yang terjadi biasanya bersifat komunitif dan jaringan lunak ikut mengalami kerusakan. Yang kedua, trauma tidak langsung. Trauma ini dihantarkan oleh daerah yang lebih jauh dari daerah fraktur. Misalnya, jatuh dengan ekstensi dapat menyebabkan fraktur pada klavikula. Pada kondisi ini, biasanya jaringan lunak tetap utuh. Selanjutnya ada penyebab fraktur femur. Biasanya terjadi karena trauma kecepatan tinggi seperti kecelakaan kendaraan bermotor atau sepeda motor, jatuh dari tempat tinggi, atau cedera selama olahraga ekstrim atau olahraga kontak. Yang kedua, biasanya itu terjadi karena penyakit tulang yang sudah ada sebelumnya, yang melemahkan tulang seperti tumor, kista tulang, atau osteoporosis yang biasa terjadi pada lansia. Selanjutnya ada gejala-gejala yang terjadi pada fraktur femur. Fraktur femur menyebabkan nyeri yang sangat ekstrim di area kaki bagian atas. Pasien dapat mengalami satu, ketidakmampuan untuk menggerakkan kaki atau berdiri. Yang kedua, bengkak di daerah pinggul. Yang ketiga, pendarahan dari luka terbuka jika tulang menembus kulit. Yang keempat, perubahan bentuk atau deformitas dari daerah tulang paha. Yang kelima ada hematoma, yaitu gumpalan darah yang terlokalisasi yang menyebabkan perubahan warna atau memar parah di daerah fraktur. Yang keenam ada otot kejang di paha. Yang terakhir ada mati rasa atau kesemutan di paha atau tungkai. Sekian dari saya, terima kasih.